Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaroah dengan NIM 21113200048 dari kelas 5B. Ingin mengumpulkan tugas UAS dari Bu Diana, yaitu mereview semua materi yang sudah diberikan. Ada 10 materi di sini. Yang pertama ada penyuluhan sosial, konsep dan orientasi penyuluhan bimbingan dan konseling Islam. Yang kedua ada permasalahan sosial. Yang ketiga ada perkembangan sosial altruisme. Yang keempat ada penyuluhan sosial, konsep gender dan penerapannya. Yang kelima ada teori perkembangan sosial, konsep interpersonal, skill berinisiatif, mendengar, komunikasi, asertif, mengatasi konflik. Terus yang keenam ada konsep sikap, pembentukan dan pengukuran sikap. Selanjutnya ada konsep altruisme dan perilaku prososial serta implikasinya. Ada lagi strategi layanan penyuluhan atau BK sosial. Selanjutnya ada motif sosial, dan yang terakhir ada konformitas, kepatuhan dan kesepakatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit inti-inti dari makalah-makalah atau materi-materi yang sudah diberikan selama ini. Yang pertama, penyuluhan sosial, konsep dan orientasi penyuluhan bimbingan dan konseling Islam. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah ini, daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Menurut Robiono dan kawan-kawannya, bimbingan konseling sosial itu membantu siswa dalam memahami diri dalam kaitannya dengan lingkungan dan etika pergaulan, budi pekerti luhur, tanggung jawab. Bimbingan sosial menyangkut pengembangan pemahaman tentang keragaman budaya atau adat istiadat, sikap budaya atau adat istiadat. Dalam panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, bimbingan dan konseling sosial itu merupakan proses pemberian bantuan dari guru bimbingan konseling ataupun konselor kepada muridnya atau kepada pesertanya, prestasi dik atau konselinya, untuk memahami lingkungan dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Ada yang selanjutnya adalah permasalahan sosial. Di sini permasalahan sosial yang dapat saya ambil sedikit itu tentang masalah sosial ialah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial dan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Mana apabila antara unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga mungkin terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompoknya. Masalah sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor alam, biologis, budaya, dan sosial. Yang ketiga di sini ada perkembangan sosial altruisme. Di sini perkembangan sosial adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup di individu. Nah, hal ini mencakup pertumbuhan dalam hubungan, keterampilan sosial, pemahaman norma-norma, dan identitas sosial. Perubahan di mana yang signifikansi dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain dengan berpartisipasi dalam masyarakat. Altruisme ini sebagai tindakan atau belas kasihan. Altruisme adalah tindakan baik yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan pribadi yang signifikansi. Ada konsep sikap, pembentukan dan pengukuran sikap. Sikap adalah evaluasi atau penilaian subjektif terhadap objek.
orang, situasi, atau gagasan ini dapat berupa perasaan, pendapat, atau keyakinan yang kita miliki terhadap suatu sikap, melibatkan komponen kognitif atau pengetahuan dan keyakinan. Efektif atau perasaan atau emosi. Dalam konteks sosial ini, sikap mencerminkan cara kita memandang dan merespon orang lain, kelompok, atau masalah tertentu. Sikap dapat bersifat positif, negatif, atau netral. Faktor-faktor seperti ini, pengalaman pribadi, nilai-nilai, norma sosial, dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan sikap seseorang. Selanjutnya ada konsep altruisme dan perilaku prososial serta implikasinya. Altruisme itu merupakan bentuk kepedulian terhadap individu dan yang membutuhkannya. Perilaku yang berkembang berdasarkan nilai solidaritas, yang yaitu suatu nilai yang mendasari perbuatan seseorang tanpa menghiraukan akibat yang timbul terhadap dirinya sendiri, baik berupa keberuntungan maupun bisa jadi tidak keberuntungan. Yang selanjutnya ada strategi layanan penyuluhan BK sosial. Dari pengertian di atas itu, dari makalah di atas sudah dijelaskan tadi, dan dapat kita simpulkan bahwasanya dari pengertian role playing adalah mendramatisasikan tingkah laku diri peserta didik menjadi positif dan meningkatkan stabilitas emosional peserta didik. Dengan dramatis, peserta didik berkesempatan melakukan atau menafsirkan dan memerankan suatu peran tertentu. Sedangkan teknik sosiodharma adalah suatu cara dalam bimbingan dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial sehari-hari di masyarakat. Baiknya selanjutnya ada motif sosial. Definisi motif sosial itu secara umum mengacu pada alasan atau dorongan yang pastinya mampu untuk mendorong individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak, berperilaku, atau berinteraksi sesuai dengan norma atau nilai atau harapan sosial. Sosial mencakup faktor-faktor yang seperti kebutuhan, tujuan, nilai-nilai budaya, atau tekanan sosial yang pastinya dari faktor itu memiliki pengaruh dalam tindakan mereka manusia dalam konteks sosial. Baik, selanjutnya yang terakhir ada konformitas, kepatuhan, dan kesepakatan. Dari pemaparan di atas tadi, dari makalah yang di atas itu sudah dijelaskan bahwasanya konformitas itu adalah suatu bentuk perubahan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka penyesuaian diri terhadap suatu komunitas atau masyarakat tertentu dengan cara mengikuti norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat tersebut. Konformitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor keinginan atau bertindak benar dan keinginan yang disukai. Sementara itu bahwa adalah bentuk pengaruh sosial di mana seseorang itu melakukan suatu perilaku, bentuk perilaku sosial di mana seseorang melakukan suatu perilaku tertentu dengan tidak mengindahkan pertimbangannya sendiri karena mendapatkan tuntutan dari pihak yang mempunyai otoritas atau kewenangan. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.